Oke, jadi di video ini saya akan membahas tentang CRUD menggunakan framework Laravel. Jadi dependensi yang harus dibutuhkan itu pertama Laravelnya sendiri. Di sini Laravelnya saya simpan di htdocs sum. Jadi kita harus juga punya aplikasi sum di htdocs. Nah, kita juga harus butuh sebuah git bash seperti ini untuk nanti jalankan server dari si Laravelnya, jalankan aplikasi servernya. Jadi untuk yang lainnya itu ada sum, kita aktifkan MySQL dengan Apache-nya untuk buat database-nya, lalu browser untuk lihat hasilnya nanti, dan juga text editor. Jadi untuk pertama-tama kita buka, kita aktifkan Laravelnya dulu. Kita jalankan Laravelnya dengan cara php artisan serve. Nah, dengan itu akan dijalankan servernya. Nah, kita juga jalankan si Apache dengan MySQL-nya. Lalu pertama-tama kita buat database-nya. Di sini database-nya mahasiswa. Lalu tabelnya nanti kita tidak akan buat di sini di MySQL-nya, tapi kita buat dengan menggunakan fitur Laravel, itu data migration. Jadi untuk itu, untuk di VS Code-nya, ini untuk VS Code ya, saya belum tahu untuk yang code editor yang lain. Jadi untuk VS Code di terminalnya, untuk buat migrationnya, kita ketik jadi seperti ini perintahnya untuk membuat tabel menggunakan fitur migrate. Nanti setelah dibuat akan muncul di bagian database, baru migration. Nah, di sini saya sudah buat, yaitu namanya students. Nah, secara otomatis nanti akan dibuatkan di sini students. Ini default ya, migration, password, dan user. Ini file job juga, ini defaultnya, jadi tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya itu di data migrationnya kita buat fill kolom-kolom yang akan diisi di tabelnya. Jadi perintahnya seperti ini. Di function up-nya kita buat schema create seperti ini, dan lalu kita buat kolom-kolomnya. Lalu nanti kalau muncul error, tinggal tambahkan perintah ini, use eliminate support passage schema, baru di function down-nya tambahkan ini. Seperti itu untuk tabelnya. Nah, sekarang untuk menghubungkan web kita nanti dengan database, kita buat dulu modelnya. Jadi di bagian models kita buat file PHP dengan nama student. Lalu isinya seperti ini. Ini defaultnya. Jadi untuk membuat tampilannya seperti ini, buka komen VS Code, lalu kita buat seperti ini model. Lalu
seperti ini. Nanti dibuatkan defaultnya seperti ini. Nah, untuk ini artinya kolom-kolom ini yang akan diisi. Jadi hanya kolom-kolom ini yang akan bisa diisi oleh user. Untuk ID nanti, kemudian created add dan update add itu nanti diisi otomatis oleh mesin. Selanjutnya kita buat kita akses pertama-tama kita buat rootnya dulu, root. Jadi untuk rootnya nanti saat kita akses linknya, jadi untuk kesini dulu lebar kita ke env dulu, kita atur env nya. Jadi untuk env di bagian di sini db connection kita atur, hostnya, portnya disesuaikan, biasanya default. Nah, kemudian nama database nya sesuaikan dengan nama database yang dibuat, kemudian username nya masukkan, lalu passwordnya masukkan. Nah, di sini saya gunakan sum. Nah, untuk defaultnya passwordnya tidak ada. Setelah itu kita simpan lalu kita close. Nah, untuk rootnya saat kita akses di git base nya ini link yang akan menuju ke aplikasi Laravel. Saat kita akses ini, kita akan dibawa ke mahasiswa controller. Jadi kita akan dibawa ke controller dengan metode function index. Nah, untuk membuat mahasiswa controller ini, di bagian controller di app http controller kita buat mahasiswa controller seperti ini. Nah, untuk nanti untuk secara default dibuatkan function-nya, function crud nya, kita pakai perintah terminal lagi seperti ini, tapi kita buat seperti ini. Nah, kita buat controller, lalu kita tambahkan dash resource untuk dibuatkan default method nanti di dalamnya. Seperti itu. Jadi kembali ke rootnya. Jadi untuk rootnya, saat kita akses pertama kali situsnya, masuk ke aplikasi Laravelnya, nanti kita akan dibawa ke controller lalu ke method index. Nah, di sini. Lalu kita ke controllernya lalu ke method index di sini. Lalu kita buat variable students yang akan mengambil semua data yang ada di tabel student. Di file student itu modelnya. Jadi ini model studentnya sudah terhubung dengan tabel database-nya, tabel students. Lalu dia akan tampung di sini file student, lalu kita ambil lagi, kita bawa ke sini ke controller. Lalu kita ambil semua datanya. Nah, untuk nama ininya, ini student, untuk bisa langsung pakai student kita harus gunakan ini, use app model student, supaya langsung. Kalau tidak gunakan ini, kita harus tuliskan lagi di sini manual app model lalu student, seperti itu. Tapi karena kita udah pakai use, jadi kita langsung panggil filenya aja. Oke, semua datanya kita tampung di students, lalu kita kembalikan. Jadi kita akan dibawa ke file index di folder mahasiswa, di folder view. Lalu kita bawa data-data yang sudah ada di database, kita simpan di folder mahasiswa. Lalu kita ke view, cari variable index dalam folder mahasiswa. Lalu kita buat
sintaks HTML-nya untuk ditampilkan di webnya. Nah, untuk header dan footer, karena sintaksnya sama untuk setiap halaman web yang saya akan gunakan, jadi saya buat satu halaman terpisah untuk header dan footer di view, layout, dan namanya layout, nama filenya. Lalu saya buat sini. Lalu saya tambahkan ini yield container, isinya nanti data-data yang akan kita tampilkan. Ini kita buat seperti ini karena kita tidak akan ubah. Oke. Lalu ke index. Nah, untuk memanggil template yang sudah kita buat header footernya, kita tuliskan sintaks extends dari layout, folder layout ke file layout. Lalu kita buka section sini, nama sesuai dengan nama kontainer ya, nama di layoutnya tadi, ini namanya kontainer. Lalu kita tutup karena sintaksnya panjang, jadi kita buat seperti ini, end section. Lalu di dalamnya kita buat sintaks yang biasa. Di sini pakai bantuan Bootstrap supaya lebih cepat dan lebih rapi juga. Oke. Nah, di sini tabelnya. Kita buat tabel, kemudian di bagian sini isinya per barisnya kita lakukan perulangan for each mahasiswa. Ini didapat dari mahasiswa yang sudah kita kirim dari controller tadi. Ini variabel mahasiswa kita ambil dari variabel student yang berisi data-data yang di database per barisnya. Kemudian kita ambil, lalu kita jadikan sebagai MHS, lalu kita ambil semua data-datanya. Nah, nama ini disesuaikan dengan nama field, nama kolom yang ada di database. Oke, sampai di situ kita saat kita masuk langsung muncul seperti ini daftar-daftarnya. Untuk ini file ini untuk fitur tambah data nanti, dan di sini untuk fitur hapus dan edit. Nah, yang saya maksud ini, jadi saat kita akses ke IP-nya dengan portnya ini sesuai dengan ini, dia akan langsung akses ke sini karena kita sudah atur di rootnya. Ini saat kita akses dia akan bawa langsung ke index. Ini gitu aja. Lalu kita buat sebuah fungsi tambah data. Nah, di sini saat kita tambah data, sini tambah data. Saat kita tambahkan data, kita akan diarahkan ke sebuah folder mahasiswa dengan nama filenya create di view, di sini ini create. Nah, di sini juga kita atur lagi rootnya, rutenya. Saat kita klik ini, kita akan dibawa kemana? Jadi di sini saat kita klik create, klik linknya, kita akan dibawa ke sebuah controller. Lalu metodenya controller mahas controller, baru metodenya create dipisahkan dengan add. Nah, kita ke sini, lalu kita cari create. Nah, ini. Nah, kalau kita ke sini, kita akan dikembalikan lagi, dibawa lagi ke sebuah folder view, baru ke folder mahasiswa, lalu ke sebuah file bernama create di sini. Nah, tampilan dari create-nya sama seperti index, kita gunakan templating header dan footer. Kita akhiri dengan section dan end section. Lalu tampilan di dalamnya kita buat sebuah form yang metodenya post. Lalu actionnya dia akan membawa kita ke sebuah folder mahasiswa. Lalu formnya kita isi inputan. Lalu ada di sini select option,
lalu ada tombol submit. Nah, setelah kita tekan submit, kita akan dibawa ke sebuah folder mahasiswa. Nah, kita atur lagi rutenya di sini. Kalau kita ke mahasiswa, menekan submit, kita akan dibawa ke mahasiswa di link atasnya itu. Metodenya kita di sini kita gunakan post karena form sesuai di sini. Nih, post kita sesuaikan dengan di sini post. Lalu kita akan dibawa ke sebuah controller mahas, lalu ke metodenya store. Jadi saya balik lagi, lalu kita ke store di sini. Nah, secara default nanti akan ada request dan variable request. Ini sebuah kelas yang ada sendiri nanti saat kita gunakan fitur artisan dari Laravel. Nanti buatkan seperti ini. Lalu kita buat objek instansi baru dari student. Lalu kita isi nama field, kita isi field kolom-kolomnya database dengan sebuah nilai baru yang dimasukkan. Nah, di sini. Jadi namanya ini, nama dari data baru yang dimasukkan harus disesuaikan dengan yang ada di create. Di form create itu ada namanya name. Nah, nanti akan berperan sebagai sebuah variabel. Name disesuaikan dengan ini, alamat tukang lahir. Lalu di save, lalu kita dibawa ke halaman utamanya lagi dengan sebuah validasi. Jika berhasil akan muncul sebuah notifikasi data ditambahkan. Nah, untuk memanggil ini status variabelnya, atau bisa dibilang variabelnya status, nanti akan dipanggil. Kita ke index seperti rutenya tadi. Saat kita akses ini, dia akan bawa kita ke index. Jadi kita ke index. Nah, di sini kita buka sessionnya, lalu tulis namanya sessionnya tadi seperti tadi yang ini, status, taruh sini. Lalu kita ini fungsi ini kelas dari bootstrap, jadi kita gunakan. Lalu kita panggil sini sessionnya status, lalu kita akhiri edit seperti itu. Setelah itu data nanti ditampilkan di halaman awalnya. Oke, selanjutnya untuk fitur delete, ya fitur delete. Untuk fitur delete kita di index, kemudian untuk linknya ini hapus, kita akan aktifkan. Nah, kita buat href link yang akan menuju ke sebuah variabel mahasiswa, lalu dia akan bawa sebuah ID dari data yang kita klik. Jadi misalnya kita klik ini, jadi data dari DS ini akan dibawa. Nah, kalau misalnya ini, yang ini akan dibawa seperti itu. Lalu kita ke sebuah file hapus seperti itu. Nah, kita atur lagi rutenya dengan metode get, karena dia bawa akan di link, di atas link nanti akan dibawa di sini linknya. Nah, kita atur untuk yang hapus, kita akan bawa nanti ke dalam sebuah controller mahas dengan metode destroy seperti itu. Nah, di destroy kita tangkap ID-nya di sebuah parameter sini. Lalu kita ambil lagi semua datanya, lalu kita temukan ID dari ID yang kita kirim tadi, dari yang kita klik. Lalu kita panggil fungsi delete, kita delete mahasiswanya berdasarkan ID-nya. Jadi akan dihapus satu baris ini kalau misalnya ini yang dipilih.
Lalu kita di redirect lagi kembali ke index dengan possession itu pemberitahuan data berhasil dihapus. Jadi saat kita klik ini hapus, dia akan langsung ke sini lagi, ke halaman langsung ke sini lagi dengan data yang baru. Jadi kalau misalnya saya hapus ini, jadi dia akan langsung ke halaman ini lagi, tapi dengan data yang baru yaitu 2, tinggal 2. Ya seperti itu. Sekarang fitur editnya sama seperti hapus tadi, kita bawa ID-nya, karena ID-nya yang punya perbedaan penting. Di edit, kita bawa ke edit, lalu kita atur lagi rutenya. Untuk edit, kita akan bawa ke sebuah controller mahas, lalu ke method edit sini, lalu kita ambil ID-nya, lalu kita temukan sebuah data mahasiswa yang punya ID yang sama dengan yang kita klik di halaman web. Lalu kita akan dibawa ke sebuah folder view, lalu ke folder mahasiswa, lalu ke edit, sebuah file edit. Untuk slashnya ini bisa digunakan titik atau slash saja. Lalu saat kita menuju ke file edit, kita juga akan membawa sebuah data dari mahasiswa yang kita klik, dan nanti akan disimpan ke sebuah variabel MHS. Jadi kita ke view mahasiswa lalu edit. Nah, tampilannya akan sama seperti create tadi. Bedanya nanti di sini kita akan diarahkan ke sebuah folder mahasiswa, kita bawa ID-nya dari mahasiswa yang kita klik, lalu kita ke file update. Nah, kita atur lagi rutenya. Kalau kita pilih yang link ini dengan method post ya, method post di sini, method post di sini. Nah, kalau kita klik itu, kita akan dibawa ke sebuah controller mahas dengan method update. Nah, yang jadi perbedaannya di sini antara create dan edit tadi. Untuk edit akan ada sebuah value dari nilai nilai baris di database. Jadi saat kita klik salah satu ini update, nanti di formnya akan ada tampilan data-data yang sudah ada. Jadi nanti kita tidak bingung isi dari data sebelumnya ini apa, lalu kita bisa ubah seperti itu. Nah, saat kita submit, kita akan dibawa ke sini. Nah, sekarang kita ke mahas controller baru update. Nah, kita gunakan sebuah kelas request, lalu kita ambil ID yang dikirimkan lewat get, lewat link tadi. Ini sudah default ya, saat kita buat controllernya ini sudah ada di sini parameternya. Lalu selanjutnya kita ambil data mahasiswanya berdasarkan ID-nya, kita ambil lagi, lalu kita panggil sebuah method namanya update, lalu data yang ada di kolom database kita isi dengan data baru yang kita isikan tadi, yang kita isikan baru, data baru yang kita masukkan. Lalu kita di redirect lagi, kita ke file awal tadi, ke file awal, file ini dengan tampilan baru yang sudah diubah. Lalu ada sebuah pemberitahuan data diupdate. Jadi seperti itu. Nah, untuk demonya kita akan coba dulu. Oke, pertama kita akan tambah data. Jadi seperti ini, datanya berhasil ditambahkan. Nah, sekarang untuk fitur hapusnya, kita coba hapus yang Budi, hapus.
Nah, untuk tampilan ini menggunakan sebuah sintaks dari JavaScript di bagian awal, terus ini. Dan kita tekan hapus, nanti ini on click confirm, yakin. Saat nilai kita tekan yes, kita tekan OK, nanti nilainya true, jadi dia akan hapus. Kalau batal nilainya false gitu. Jadi saat kita OK, nah datanya terhapus seperti itu. Lalu selanjutnya untuk update, saya akan ubah red. Di sini saya akan ganti name, nama, dan tanggal lahir. Oke, data berhasil diupdate. Jadi ini data barunya, red. Ini tahunnya jadi 2000. Oke, jadi seperti itu. Untuk database-nya, nilai barunya kita coba lihat. Nah, sama dengan yang ada di tampilan. Jadi seperti itu untuk fitur untuk CRUD menggunakan Laravel. Sekian dari saya, terima kasih.